Nah pas tiba aku itu tuh ibu-ibunya meninggal. Ya namanya juga anak praktek, ngeliat orang meninggal itu norak banget gitu loh. Iya. Ya kan, padahal so aku kayak gini pas liatin ibunya, so aku tuh sempat nge-freeze kan. Terus aku cuma bilang gini ke si teman-teman aku, kayak linglung. Oh iya. Aku linglung, aku shock. Iya. Karena ibu yang papa itu adalah ibu yang meninggal itu. Yang Kak Karen dibangunin nih? Iya. Aku tuh kayak gitulah suaranya. Kata-katanya aku udah gak lupa, pokoknya kayak gitulah. Kak bangun kak, kita evakuasi gitu. Kakaknya bangun, semuanya tuh bangun kakaknya. Ya. Tapi kadang-kadang gini, kenapa senyumnya sampai mau ngerobekin pipi, Gila sih. mata ngelotot kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini. Yang udah subscribe, like, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman horornya pada saat dia menjadi perawat di salah satu rumah sakit di sekitaran daerah Batam. Di sini narasumber gue banyak banget ngalamin kejadian demi kejadian yang dialaminya selama menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Nanti biar lebih jelasnya seperti apa kejadian-kejadian mistisnya yang dialami oleh narasumber gue. Nanti biar narasumber gue aja menceritakan. Jadi langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Kerens. Halo. Terima kasih banyak nih Kak. Udah nyempetin waktunya buat datang ke Dimensi Mistik dan berbagi pengalaman horornya Kak. Tadi kita sempat ngobrol di depan, itu gokil sih, gue baru denger aja nih sedikitnya, gokil banget nih Kak. Maksudnya Kakak waktu ngalamin horor pada saat magang di rumah sakit daerah Batam nih. Iya. Boleh sedikitnya dulu nih Kak, satu aja apa aja nih yang bener-bener Kak Kerens alami nih? Ya jadi tuh aku tuh pas lagi magang, lagi PKL ini, aku didatengin sama ibu-ibu subuh-subuh. Ya kayak suster gitu, kayak bangun gini, tolongin aku. Dibangunin gitu ya? Iya, tolongin aku mau pulang gitu-gitu. Tolong sampein, aku lagi nyari perawat ya gitu deh. Kayak heboh aja gitu banguninnya. Iya, tapi kita tahan dulu nih Kak. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Kerens ini, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Kerens ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti ini. Kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau mampir ke Instagram gue. Kalian langsung aja DM nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi lagi, langsung aja kita simak kisahnya. Kak Kerens, bisa dimulai nih. Awal kejadian mengalami kejadian-kejadian horor di rumah sakit itu, Kak. Awalnya itu ya waktu praktek, bahkan di hari pertama. Ya. Jadi di hari pertama itu aku udah ngerasain hal aneh waktu praktek di rumah sakit ini. Ya. Jadi pas turun nih, kan diantar mama tuh, turun. Aku ngeliat semua teman aku pada baris tuh di lapangan rumah sakit. Ya biasa dong, namanya juga anak praktek, anak magang, pasti kan diorientasi gitu dong. Maksudnya dikasih tahu apa aja yang boleh di rumah sakit ini, peraturan segala macam. Nah, udah pada ngumpul nih. Terus itu aku mikir gini, mah, kayaknya aku nggak mau di sini deh, karena aku udah ngerasa nggak enak. Aku pengennya nggak mau di situ lah intinya. Terus kalau misalnya kamu nggak mau di sini, mau magang di mana, mau praktek di mana? Cari tempat yang lain aja deh mah, aku takut. Ya ngapain di sini aja kan sama teman-teman barengan gitu loh. Ya udah biar bareng aja, nggak usah kemana-mana. Aku bilang gini, tapi kan mah udah di sini aja, kalau kamu takut berdoa aja. Iya. Mama ngomong gitu kan. Ya udahlah, aku kayak ya udahlah meyakinkan diri nih.
Masuklah tuh aku mengikuti bareng teman-teman aku. Nah kebetulan itu prakteknya itu seluruh cabang sekolah aku. Oh iya. Jadi itu kan kayak misalnya cabang dari Jakarta Timur, ini cabang dari Jakarta Barat, tapi nama sekolah aku ya, tapi gue 1, 2, 3 gitu kan. Nah, cuma ini kan di Kepulauan Riau ya, rumah sakitnya. Nah, terus otomatis aku ketemu sama semua teman-teman aku yang tidak pernah aku kenal. Ada di sini semua. Ada sini semua, rame lah pokoknya, magang ya? di satu tempat rumah sakit di sini. Nah, oke. Nah, aku gabung lah nih ke acara ke barisan itu. Nah, aku gabung. Terus aku ke kelas aku nih. Dari mana itu? Pokoknya aku udah datang lah pokoknya. Mulailah kepala rumah sakit itu menceritakan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, semuanya. Nah, udah gitu aku merhatiin si kepala rumah sakitnya ini. Itu tuh kayak ngeluarin sekelebat asap gitu dari atas kepalanya nih, aku ingatnya itu. Terus muter-muter membentuk apa sih, kepala kurcaci gitu loh, yang telinganya panjang, terus giginya taring, hidungnya gede, pokoknya ya kayak kurcaci gitu deh, tapi di versi gede, serem. Besarnya gitu ya. Terus kumisnya tuh kumis kayak gitu deh. Terus gini, aku diem dulu nih, hah? Terus kayak, ya ampun itu apa? Kayak yang aku kaget. Iyalah. Ya itu kan baru banget, maksudnya kan itu baru banget datang, masa udah ditampilin hal yang nggak enak. Kan kocak ya. Tambah lagi itu kepala rumah sakit nggak nyadar. Itu ada di belakang persisnya gitu ya? Iya, pertama dari belakang sini, naik ke atas kepalanya, membentuk kepala kurcaci itu, terus ngakakin aku, ketawain aku. Kayak ketawa ngejek, tapi kayak cowok berat. Gitu. Iya, ketawa tapi berat. Ya kayak cowok gitulah, ketawa cowok yang berat, yang bapak gitu loh. Oh itu serem banget. Aku kayak, ya ampun, aku gitu kan kayak nggak mau lihat, ya ampun. Jadi teman aku yang sekeliling aku tuh nyadar dong, lihat aku begini, tanyain, Karen lu kenapa? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak mau lihat ke arah situ. Nah, dipikirnya orang-orang aku tuh mau pingsan. Gara-gara itu mah notabene kan pagi, ada matahari, dan emang aku pas di tempat yang ada mataharinya, yang ada cahayanya. Jadi kakak perawat yang cowok dan cewek datangin aku. Di papa, kayak digendong gitu. Nah, karena aku menyadari tuh si kepala ini masih ada di depan aku, ya aku kan nutupin melukin, ya pokoknya nutupin diri aku dari kakak perawat cowok ini. Nah, ya namanya juga anak bocah, lihat kejadian kayak gitu, yang ada aku disuitin. Kayak cuit-cuit gitu loh. Padahal sebenarnya aku bukan karena demen ya, karena aku merlindung supaya nggak ngeliatin dia, nggak ngeliatin si makhluk ini. Ya kan, udah nih. Masuklah aku ke IGD. Kayak dikasih minum air hangat, disuruh ini, dikasih apa sih, kayak minyak wangi supaya aku bisa kayak minyak angin gitu, gitu kan. Nah, terus tiba-tiba si kakak perawat cowok yang tadi yang bantuin aku ngomong gini, apapun yang kamu lihat udah anggap aja kayak angin lalu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Aku nggak ada cerita, aku nggak ada memulai pembicaraan. Dia ngomong gitu. Berarti dia udah tahu nih ya? Iya, berarti dia sudah paham apa yang aku lihat. Iya. Mungkin bagi dia tuh untuk buat aku tenang, tapi aku nggak tenang dong. Iyalah. Loh, berarti banyak nih, ada nih. Nah, berarti apa? Aku masih 6 bulan lagi dong di sini dong. Gimana caranya 6 bulan ini cepat? Ya nggak bisa dong. Iya. Ya kan? Nah, aku takut dah. Terus aku bilang gini, aku nggak jawab apa-apa sih. Aku cuma bilang, aku jawab gini, emang serem ya di sini, banyak ya di sini. Ya namanya juga rumah sakit, kayak gitu doang. Tapi ya kayak cuman sepintas itu aja nyeritainnya. Nah, aneh bagi aku. Kenapa? Aku memperhatikan sekeliling itu banyak orang rame. Ya aneh, katakanlah itu makhluk itu. Kok semudah itu aku melihat mereka? Aku nggak perlu berdoa, aku nggak perlu bertapa untuk melihat mereka. Itu gampang banget. Ya aneh aja. Punggung aku berat, kayak ditimpuk orang gitu kan. Aku nggak tahu nih kenapa. Cuman aku cuma bilang gini, kamu berdoa aja banyak-banyak. Dia ngomong gitu. Ya udah, akhirnya aku kayak udahlah. Aku nggak mau bahas lagi. Aku diem aja. Nah, akhirnya aku ditempatin lah ke tempat-tempat area-area magang. Jadi
tempatnya itu kayak gini nih, ada ruang anak, ruang rawat inap biasa, ruang bayi, apa gitu, ruang bidan, IGD. Iya. Banyak itu ruangan, dan itu tuh kita di rolling, ruang mana aja. Nah, pas banget aku tuh, tim aku, jadi kita dibagi-bagi tim juga. Nah, tim aku tuh kedapetan ruang anak. Iya. Masuklah tuh ke ruang anak tuh. Nah, di ruang anak ini tuh 2 minggu pertama tuh ya biasa aja. Nggak ngalamin kejadian apa-apa ya? Nggak ngalamin ya, paling kayak sebayangan-bayangan aja gitu. Tapi ya udah, aku kan bukan tipe yang iya betul, nggak kepo juga. Kalau tak ada pun ya udah didimin aja, karena aku pikir juga itu orang aja udah. Aku nggak pernah sadar itu siapa gitu, nggak pernah tahu. Ya cuek lah, namanya juga kita sibuk magang kan, takut salah gitu kan. Nah jadi aku di magang di ruang anak, dan kami semua tuh duduk tuh di ruang tunggu. Jadi ruang tunggu pasien itu ada kayak apa ya? Kayak meja kayak counter meja gitulah. Iya. Di situ. Nah, kita duduk di situ tuh semua anak magang. Jadi di depan kita itu kamar-kamar untuk anak kalau dirawat. Nah, di sebelah sini tuh ada ruangan khusus buat bayi. Nah, ruangan bayi ini enak lah, dia ada AC, mesti enak lah pokoknya. Tapi yang nempatin itu tuh kakak-kakak perawat. Oh iya. Nah, kita semua itu anak magang kebagian di ruang tunggu ini. Udahlah panas ya kan, AC sih hidup, tapi lampunya nih mati. Lampunya mati. Kenapa mati? Ya nggak tahu. Pokoknya pas kita datang tuh udah mati aja. Jadi cahaya dibantu sama cahaya kamar-kamar. Dibuka pintunya kan, di cahaya tuh. Iya. Nah itu ngebantu. Nggak tahu kenapa itu lampu mati. Kita nggak pernah nanya. Iya. Dan kebetulan juga itu ruangan semua kosong, kagak ada penunggunya. Kagak ada yang masukin. Nggak ada pasien. Nggak ada pasien ya? Iya. Iya. Terus aku bilang sama teman aku gini, jadi kita di sini kejadian cuma ngapain? Cuma meresain anak bayi yang baru lahir. Oh. Nah, anak yang baru lahir tuh di ruangan yang ber-AC ini. Iya. Jadi tiap 2 jam tuh kita pasti masuk ke ruang bayi, kita cekin detak jantung bayinya, segala macam, bla 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 bla. Nah, suatu hari aku ngelihat ada anak-anak rame banget main di depan kamar anak yang pada kosong. Itu kejadiannya Siang hari. Siang hari itu entah itu sudah makan siang atau sebelum makan siang, aku agak lupa. Pokoknya itu siang. Tapi kan namanya juga itu rumah sakitnya. Aku di ruangan yang paling pojok, nggak ada cahaya manapun selain cahaya dari kamar. Jadi emang kayak lembab aja gitu bawaannya, nggak seger gitu loh, karena nggak ada cahaya masuk gitu kan. Nah jadi aku bilang gini, emang bentar lagi ada anak mau masuk ruangnya? Ya kayaknya sebentar lagi gitu, tapi emang nggak ada. Emang bentar lagi ada anak yang mau masuk ini ya, sakit ya? Ya nggak tahu lah, orang nggak ada pemberitahuan gitu kan. Tapi aku dengar kayak berisik, rame tuh di depan pokoknya gini, anak-anak itu main di tengah-tengah penghubung masuk antara ruang koridor rawat inap biasa sama rawat inap anak. Iya. Jadi kayak perbatasannya. Iya. Nah, aku datangin dong, Dek, jangan berisik, soalnya banyak pasien lagi tidur. Maksudnya aku tuh mau bilangnya cuma nggak ribut aja, walaupun kosong. Ya jangan berisik gitu kan. Terus si anak-anak ini malah ketawa, kabur. Oh, jadi pada kabur nih mereka nih. Iya, ngeliatin aku ketawa kabur. Iya. Nah terus si teman aku datangin, Ker, lo ngomong sama siapa? Iya. Itu anak-anak berisik banget dari tadi. Nah teman aku gini, kayak nengok gitu loh. Anak mana? Tadi lo rame-rame di sini, aku bilang gitu. Ih, ngaco. Aku digituin. Oh. Tahu dari mana? Enggak, tadi aku ngeliat ada anak di sini, aku bilang gitu. Ih, lo horor deh. Aku malah digituin. Iya. Orang nggak ada. Aku ngotot. Ya, aku sampai berani marahin. Tadinya kan aku memang ngerasa keganggu dong dengan suara berisik mereka. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin teman aku nih cerita ke kakak perawat yang di dalam. Aku dipanggil lah sama kakak perawat, dibilangin, kamu nengok apa emang? Digituin kan? Hah? Iya, tadi ada anak berisik banget, Kak. Di mana anak berisik?
intinya gini, kakak perawat itu tidak percaya dengan aku. Iya. Karena emang gak ada anak kecil. Anak kecil yang mana ya? Siapa tahu ada pasien, kita kan nggak tahu ya. Iya. Tapi intinya gini, aku sama teman aku sama kakak perawat tuh agak sedikit berdebat. Dan teman aku tuh proyek ke kakak perawat. Pada nggak percaya nih apa yang Kak Karen lihat nih ya. Iya, jadi kan menangan mereka lah. Iya. Aku sendirian. Aku cuman jujur li, aku bukan tipe yang mau ngajak ribut untuk masalah hal yang nggak jelas ya kan. Ya udahlah, emang nggak ada. Aku cuman kayak ya udah. Sejak kejadian itu, aku dibilangin sama kakak perawatnya, kamu tidur sama kita aja kalau malam. Jadi di rumah sakit itu, kami ini praktek anak sekolah, tapi udah kayak perawat beneran. Udah kayak permanen ya? Iya, jadi jadwal shiftnya pun mengikuti kakak perawat. Pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Kedapatan yang shift malam nih? Malam dapat. Ya. Masuknya jam 9 malam, pulang jam 6 pagi. Jam 7 pagi. Iya. Kedapatan tuh. Jadi setiap kali kakak tuh udah note, pokoknya kamu setiap kali dinas malam tidur di dalam aja, jangan di luar gitu kan. Iya. Oh ya kak. Nah tapi ini salah satu hari kayaknya udah mau hampir deket mau pindah ruangan nih. Iya. Aku entah kenapa aku ngeyel nih, batuk nih. Aku nggak mau tidur sama kakak perawat, nggak mau stay sama kakak perawat di dalam ruangan. Aku mau di ruang tunggu. Kakak mau di ruang tunggu aja? Iya, tidurnya. Jadi tuh, kita tuh sebagai anak magang tuh kadang suka tidur, kalau udah dinas malam tuh suka tidur di ruang tunggu. Iya. Diizinin. Ya udah bobo aja lah, kalau nggak ada pasien emang harus tidur kan. Ya, akhirnya aku udah tidur gitu. Aku udah bilang sama kakak, aku mau tidur di luar. Jangan dong, ntar kamu gini apa, ntar aneh-aneh. Ya nggak apa-apa, aku mau itu aja, aku gituin kan. Udah. Singkat cerita, aku ngantuk banget. Aku adalah orang yang selalu pengen tidur cepat dan selalu tidur cepat, tapi entah kenapa itu di luar dari jam tidur aku. Kecepetan. Akhirnya aku tidur lah nih, ngantuk banget, berat banget, aku pengen tidur. Nah terus aku tidur deh, tapi entah kenapa ngantuk, tapi tidur itu antara tidur dan nggak tidur gitu ya sih? Iya, setengah sadar lah. Iya. Jadi aku tuh bisa dengerin semua teman aku bicara, semua orang yang lewat, aku bisa dengerin. Iya. Tapi ngantuk banget. Nah, yang aku ingat, aku tidur kan. Terus pas aku tidur, aku dibangunin sama ibu-ibu. Suster. Kaget dong. Iya bu, kenapa bu? Iya nih, saya mau cari anak saya. Hah? Anak ibu di mana? Iya, soalnya tadi saya lagi tunggu-tunggu dia. Ini saya mau pulang. Dia mau pulang nih. Iya. Ya aku lihat jam dong, ya kan. Hah? Aku tuh udah nggak gini loh. Kalau mau pulang itu kan, ya katakanlah ya, dia itu gini, kalau rumah sakit tuh kalau pulang cepat itu antara jam itu kan jam sostek ya, jam sostek atau asuransi nggak keklaim atau gimana gitu, atau nggak kebaca, atau karena dipulangin karena nggak ada biaya, atau udah sembuh. Tapi logiknya tidak mungkin pagi-pagi. Iya. Subuh-subuh malah. Iya. Pasti pagi jam 7. Ya kan? Tapi ini kalaupun memang dipulangin itu bukan karena baru udah nginep, enggak. Baru daftar dipulangin. Nah, itu bukan kayak gitu. Iya. Bukan karena udah pernah tinggal. Terus aku bilang gini, "Ibu mau nunggu siapa?" "Iya, mau cari anak saya nyarinya kok nggak ada." "Ibu dari ruangan berapa?" "Ruangan rawat inap." Lah kan bener, balik lagi nih ya. Iya. Rawat inap itu koridornya itu sejalan dengan ruang tunggunya anak. Iya. Jadi bisa lah dekat kita, ya kan? Nah aku bilang gini, emang ibu nggak ada perawat di sana? Nggak ada, saya cariin. Nah aku sebel, aku dongkol. Anak magang yang pakai baju putih, karena kan kita dibedain anak magang sama kakak itu bajunya dibedain kan. Nggak ada. Loh kok nggak ada? Kemana? Ya aku berdiri nih. Pas aku jalan ke sana, jadi kan gini kan, aku berdiri masuk langsung ke kiri. Nah itu tuh udah langsung koridor inap. Kemana semua? Bahkan kakak perawatnya nggak ada di counternya. Itu bener-bener kayak putih, semua tuh kayak putih, buram, kosong, dan dingin. Dan ibu yang ngikutin aku. Terus bilang, tuh kan nggak ada.
Saya mau tanya, emang ruang kasir di mana ya? Siapa tahu dia lagi bayar pembayaran, kata ibunya. Aduh, aku gini kan, Bu, gini deh Bu, ibu lurus, ibu jalan, terus ada belok kanan, tuh ruang kasir, siapa tahu tunggu di situ anaknya. Oh gitu ya. Oh ya udah deh, suster, nanti kalau ketemu sama anak saya, tolong bilangin ya, saya sudah pulang. Terus jangan lupa setiap mau malam motor dimasukin sama kunci pintu. Ya. Aku bilang gini, lah, ibu kenapa nggak bilang sendiri? Aku gitu kan. Iya, soalnya saya nggak ketemu dia. Ya udah kita cari bareng-bareng Bu. Aku bilang gitu kan. Kayaknya saya udah nggak ada waktu nih, saya sudah dijemput. Dia ngomong gitu. So aku bilang, ya aku logikanya oh dijemput sama anak yang lain atau suaminya atau siapalah gitu kan, aku nggak tahu kan. Ya udah nih, pas udah kelar kayak gitu, udahlah paling nggak ada. Oh yaudah ya sus, bilang sama suster-suster yang lain baju putih maupun baju yang ini deh gitu kan, bilangin terima kasih ya karena udah ngejaga saya selama ini gitu kan. Aku bilang gini, ibu kenapa nggak ngucapin sendiri aja? Tapi emang nggak ada sih orang-orang, pada kemana sih sus? Ini parah banget sih suster-suster. Aku yang dongkol itu karena nggak ada orang di situ kan. Iya. Jadi aku ikutan dongkol. Oh ya udah kalau gitu suster tidur lagi aja biar saya sendiri keluar untuk pulang. Iya. Oh ya udahlah Bu ya, bisa kan Bu, hati-hati kan Bu. Iya, entah kenapa tuh aku ya sudah kayak nggak ada aku ambil kursi roda untuk nganterin dia ke depan, nggak ada. Kayak udah. Iya. Kan logikanya kan pasti aku udah berinisiatif untuk ngambil kursi roda nganterin dia pulang kan. Ini nggak ada. Ya udah aku melongos aja balik ke ruang tunggu itu. Nah pasti aku tak kenapa tuh kayak udah ngantuk lagi nih, tidur begini gini. Aku tuh baru banget tidur meramin mata, nggak sampai 3 detik tiba-tiba aku begini sama teman aku, Karen gitu. Aku kebangun kan, kenapa aku gituin, ada apa gitu. Entah kenapa aku dibangunnya itu bukan kayak dibangun seger, ya kan aku baru beget gini. Iya. Tapi tuh kayak capek banget. Oh, kayak kelelahan nih. Kayak capek banget, terus kayak kayak aku tuh kayak tidur panjang gitu loh. Iya. Padahal aku baru tidur. Kenapa? Ada pasien meninggal. Terus aku bilang gini, lu belum pernah kan lihat pasien meninggal? Ya, pasien meninggal mah udah sering, orang meninggal mah gue udah pernah sering lihat. Ini kan pasien. Aduh. Terus aku kayak mikir ya, kok aku capek banget ya. Maksudnya kayak lelah banget ya. Iya. Terus kayak, gila lo tidur nyenyak banget sih, digituin kan. Tapi ntar aku kayak sawan, tau gak sih, semua tidur. Udah yuk, ikut aja, kita lihat gitu kan. Udah aku berdiri, tapi aku dengan udah lemes gitu, kayak lemes gitu loh. Mau kenapa nih, ada pasien. Tapi aku keinget nih, tadi nih orang semua kagak ada nih. Iya. Ya aku ngomelin. Bentar apa tuh aku dengan kelemasan aku bilang gini, kalian semua pada kemana? Gila ya, tadi aku cariin kalian semua, ada pasien tuh yang mau pulang, gue gituin. Ya mereka ngelongo dong. Apaan sih gitu kan? Tadi tuh aku nyariin kalian, kalian nggak ada. Enggak, orang aku di sini dari tadi kok, kata si teman-teman aku ini yang jaga, yang dapat kejadian itu gitu kan. Ke kapornya nggak ada. Nah, entah kenapa mereka mencocok logikan ke, tadi kita ambil ini kali, rekam jantung untuk pasien yang meninggal itu. Pas banget pas dia ngomong gitu, itu alat-alat rumah sakit pada keluar tuh yang, ya mungkin kita ngambil ini nih, jadi nggak kelihatan. Gini kan, aku merhatiin tuh, tapi nggak sekosong ini sih, nggak sekosong tadi sih. Ini masih ada loh beberapa yang keluarga pasien yang nunggu di ruang ruang tunggu. Itu sepi banget. Aku kayak, pas aku agak mikir, nah dokter kan pernah keluar nih. Nah aku tuh masih kayak bingung, ini gue yang salah lihat apa gimana sih, tapi kayaknya sepi gitu kan. Nah pas tiba aku, itu tuh ibu-ibunya meninggal. Ya namanya juga anak praktek, ngeliat orang meninggalnya tuh norak banget gitu loh. Ya kan, padahal so aku kayak gini, pas liatin ibunya, so aku tuh sempat nge-freeze kan. Terus aku cuma bilang gini ke si teman-teman aku, kayak linglung. Aku linglung, aku shock. Karena ibu yang papa itu adalah ibu yang meninggal itu. Yang Kak Karen dibangunin nih? Iya. Gila, ya. Aku bilang gini, itu tuh antara nangis, tapi ya nangis juga, tapi nggak yang norak gitu sih, kayak cuman nangis kayak terharu gitu loh. Aku cuma bilang gini,
tadi ibu ini yang datangin aku, nggak percaya teman-teman aku. Nggak mungkin, nggak mungkin, emang lu siapa, Tuhan apa gitu, pokoknya gitulah. Pokoknya aku nggak dipercayain banget lah. Iya. Enggak, tapi tadi aku ngeliat, aku bilang gitu, ibu ini sama aku minta pamit yang tadi aku ceritain ke kalian. Lo ngarang lu. Mereka tuh antara percaya nggak percaya, tapi takut juga. Iya. Nggak mungkin gitu kan. Terus aku bilang gini, tapi ibunya ada pesan sama aku, suruh mesenin anaknya gitu kan. Jangan ngadi-ngadi gitu, kayak jangan ada dah. Ntar kan kita jadi nggak enak sama anaknya. Tapi kayaknya harus aku sampein. Kayak itu aku gatel mau nyampein gitu kan. Walaupun sebenarnya itu pesan sederhana ya. Tapi aku pengen nyampein. Ya udah biar kalian nggak percaya. Ini pasti sama pesannya yang ini pasti beneran ibunya itu yang mesenin ke aku. Kayak pada ngakak gitu loh. Ya elah Ker, nggak mungkin lah gitu kan. Tapi akhirnya aku tetap nekat nih. Nggak peduli dengan berbagai jenis apa yang akan terjadi dengan anak ini kalau aku ngomong tadi nggak percaya atau gimana. Aku datengin kan. Mas sorry. Dia lagi gini nih. Posisinya dia lagi nutupin muka gitu kan. Mas aku bilang gitu. Sorry mas. Tadi mama sebelum mamanya pergi, mamanya nitip pesan. Ih, nggak mungkin. Sebelum mama saya pergi, mama saya koma. Oh, udah nggak sadarkan diri ya? Iya, gimana mau nitip pesan? Jangan ada deh. Kalau orang lagi kehilangan, pasti apapun di depannya dimarahin. Iya, dia seakan-akan nggak terima ya? Nggak, salah aja udah. Dia nyari pembelaan, ya pokoknya dia cari tumpahan semua lah. Nah, aku waktu itu kenanya lah, karena aku yang mendatangi dia. Tapi bener mas, tadi ibunya datangin saya sebelum pergi, sebelum dijemput katanya. Kamu tuh ya suster, wah abis lah aku, ya jujurnya aku sedih. Karena aku baru ngomong sama ibunya kan. Iya. Ya kan, jadi aku cuma bilang gini, ibu ya udah mas percaya nggak percaya, tapi ibunya mas nyampein kayak gini. Nanti kalau mau pulang jangan lupa masukin motor kunci rumahnya. Katanya mas suka lupa ngunciin motor, ngunciin rumah. Dan katanya mas tuh suka nggak dengerin omongannya dia. Saat dia pas dengerin dia nge-freeze dulu, dia diam dulu, kayak gitu mas. Terus tiba-tiba dia lari ke ibunya nangis-nangis teriak-teriak. Nggak mau, ibu nyampein langsung ke aku sekarang, nggak mau tahu. Iya, nggak mau tahu. Pokoknya ibu harus nyampein ke sekarang sama aku nggak mau dengar dari orang lain. Aku mau dengar dari mulut ibu. Wah, itu suara dia berat banget, itu teriak. Dan semua teman aku tuh bener-bener yang terharu, yang sedih, dan yang kayak langsung kayak gue pulang ke rumah mak gue, langsung kayak gitu. Iya. Sampai jadi pengen pulang semua, pengen ketemu mamanya gitu loh. Gini loh, masa sampai saat dia mau pergi pun yang dia khawatirin tetap anaknya gitu loh. The best gak sih? Itu yang bikin aku, yang bener-bener yang kayak ya ampun. Dan itu tuh aku nangis, bener-bener nangis karena ketemu aku loh. Dan antara bersyukur tuh gini, wah berarti aku yang bisa menjadi media yang untuk dia menyampaikan pesan itu. Ya kan? Bener kan? Nah terus semua teman aku saat itu percaya sama aku. Apa yang aku lihat, yang mereka nggak lihat, mereka percaya jadinya. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga diserem sama aku. Ya, jadi kayak takut kalau sekarang lihat aneh-aneh nih, gitu kan? Bener dong. Nah, itulah cerita aku di ruang anak. Akhirnya pindah nih, kita rolling ke ruang bidan. Itu udah pindah tempat di bidan. Jadi, tapi kalau di ruang bidan ini vibe-nya lebih jelek. Lebih nggak enak. Padahal itu ruangannya bersih. Ya gimana sih, semuanya bidan ya cewek gitu kan. Tapi bersih banget, tapi vibe-nya nggak enak. Jadi, di ruang bidan ini kan gede. Bidan ini tuh untuk orang-orang yang lahiran normal ya. Yang lahir normal, bukan yang operasi. Kalau dokter yang megang. Tapi kalau untuk yang lahir normal tuh bidan yang megang. Ya, jadi di ruang bidan ini punya counter. Tapi counter tuh nyambung ke ruang bersalin. Nah, itulah ruangan kita. Nah, pemisah ruang counter dan ruangan kita ini cuma pintu, plus di sini tuh ada kaca. Ada kaca, ada orden. Di depan kaca, di luar kaca ini 3 meter ke depan ruang mayat.
Iya. Kamar mayat. Nah, konspirasinya itu bahaya. Itu ruang ini tuh, yang jendela ini tuh sangat-sangat angker. Iya. Cerita masyarakat, nggak cerita masyarakat rumah sakit ya. Iya, iya. Tapi kita nggak, aku pikir ya udahlah ya, namanya juga rumah sakit kan nggak mungkin lah, nggak ada. Atau juga aku udah ngalamin hal kejadian yang lebih serem tuh di ruang anak. Jadi sama aku aman. Ya udahlah gitu kan. Udah nggak mau dipikirin. Nah, sampai suatu ketika dibilang, soalnya di tempat yang jendela itu tuh yang horor. Nah, kenapa di tempat yang horor itu malah ada meja, kotak obat yang tiap saat yang harus kami ke situ untuk ngasih makan para pasien. Iya. Tempat suntik, tempat obat. Jadi setiap kali kita mau ngeracik obat tuh di situ. Ya kenapa? Tapi ya berarti apa? Ya aman-aman aja dong. Nah, ada yang manggil aku di situ. Ini kejadian siang. Ya, aku lagi dinas siang. Sekitar jam 5 sore gitu lah. Jam 4 atau jam 5 gitu. Terus ada yang manggil aku nih. Tapi manggilnya tuh lembut banget. Manggil nama aku. Tapi aku kayak dan aku anehnya ngikutin nih. Iya. Ngikutin suara itu, dan aku berhenti di depan jendela itu. Aku diem gini. Tiba-tiba aku dipanggil sama teman aku. Heh, hah? Jangan sering ngelamun, digituin kan. Iya. Aku nggak ngelamun, aku bilang gitu. Aku nggak ngelamun. Udah sini. Udah aku ikut lagi tuh. Nah, pas aku entah kenapa tuh aku lagi main handphone ya. Nggak ada pasnya tuh masih boleh lah kita main HP. Emang di depan di atas dari orden ini tuh ada AC. Iya. Kesini. Jadi orden ini AC di sini nih. Inilah ordennya nih, nangkep ya di sini. Iya. Nah, jendela yang di anunya kamar mayat ya. Nah, terus logikanya kalau misalnya orden kena anginnya AC ya paling setipis lah tegur orang. Ini kamu tahu nggak sih kayak yang diginiin? Kayak digibasin gitu. Iya, kayak digibasin sampai bom gitu, sampai panjang gitu. Dan itu nggak ada orang. Itu cuma aku sendirian di situ. Karena teman-teman aku lagi pokoknya lagi nggak ada temanku. Iya. Aku diem gini kan spontan. Apa tuh? Aku berdiri, aku nggak sadar. Pas aku lihat itu aku agak kaget, tapi aku tiba-tiba langsung berdiri. Aku jalan ke arah jendela itu. Ke orden yang dikebasin itu. Dan aku tuh menghadap ke jendela. Katanya teman aku melotot ke arah jendela kayak nantang. Tapi aslinya aku mikir, kok gue jalan? Kok aku jalan ya ke sini, kenapa? Itu yang aku pikir dalam otak aku. Tapi kata teman-teman aku yang tiba-tiba masuk ngeliat aku tuh yang natapin ke kamar mayat. Iya. Aku mau ngototin, dia bilangin, keren gitu kan. Aku bisa bilang gini, ya pokoknya tuh aku cuma nggak ada mengeluarkan kata-kata apapun, nggak ada bertingkah apapun, aku cuma diem melototin itu. Sampai kakak itu sadar, dipanggil aku nggak denger. Yang aku tahu tuh aku nangis, takutan. Kayak, ini gue kenapa? Ini aku kenapa nggak bisa gerak? Pernah nggak sih kayak merasa, ini tubuh kamu, tapi kamu nggak bisa gerakin tubuhmu. Tapi bergerak sendiri kemana-mana. Itu aku yang aku rasain. Yang aku cuma nangis. Tapi yang dilihat sama teman-teman aku melototin ke arah gudang. Iya. Keskip lah aku tuh, aku nggak ingat. Tiba-tiba aku sudah duduk di kursi. Dan dikelilingin sama kakak-kakak. Perawat sama segala macam. Kakak bidan-bidan tuh pada semua macam. Terus aku dicek segala macam, darahku tuh rendah banget. Akhirnya aku diginin. Duh, kok ini rendah banget ya. Pokoknya disuruh istirahat deh. Kamu kenapa? Digituin. Nggak apa-apa kak. Gak tahu. Ya pokoknya aku nggak gitu loh. Nah ternyata abis itu datanglah tuh pasien untuk melahirkan. Iya. Pas saat itu juga. Akhirnya udahlah aku dilupain. Maksudnya nggak terlalu diingetin lah. Nah datanglah itu. Pas lahirannya itu bukan darah cair tapi kelenjar. Iya. Aku pingsan. Jujur li aku nggak bisa lihat darah. Iya. Tapi mama aku pengen aku jadi perawat kan. Jadi akhirnya dimasukin ke situ. Dengan aku pingsan lihat darah, terus aku udah lemes banget dan aku udah diinfus. Sampai tirai-tirai itu nutupin aku nih supaya nggak ada yang ngeliatin aku. Udah gitu aku ditanya sama kakak, kamu kenapa? Tadi tuh ngalamin yang tadi, barusan, sekarang malah ini. Maksudnya nggak jeda lama gitu kan. Terus aku bilang gini, iya kak, soalnya ya pokoknya aku bingung. Ya, dia nanya sama aku juga bingung kan. Intinya aku nggak bisa lihat kelenjar aja, darah. Terus tadi kenapa bisa pingsan, bisa jatuh, bisa ke kaca gitu kan. Jendela tuh kenapa? Aku baru bilang,
Ya kak, kayaknya kan aku lagi mens. Oh alah, kok kamu nggak bilang kamu lagi mens, begitu ini kan? Ya kan aku nggak, awalnya pas datang tuh ya nggak tahu, ternyata kan ya kan kalau perempuan kan kita nggak tahu kapan datang, tiba-tiba datang kan bilang begitu kan? Ya saya nggak tahu kak, aku bilang gitu. Tiba-tiba datang aja gitu kan? Yaudah, pokoknya kamu kalau lagi datang bulan dinas malam di skip aja, nggak usah masuk atau ganti jadwal, nggak usah masuk pun nggak apa-apa, ntar kita tantanganin. Nggak tahu kenapa ya, aku bersyukur ya gini, mereka mengerti aja gitu loh keadaan aku kan. Ya udah, akhirnya aku mengiyakan, ya sudah. Nah, selang dari cerita itu aku tidak pernah mengalami lagi masalah kayak gitu. Aman tuh sampai kelar magang di Bidan. Pindahlah tuh aku ke ruang Galaksi. Galaksi tuh kayak ruangan rawat inap yang ibu-ibu yang tadi meninggal itu. Pindah tuh aku rolling ke situ tuh. Nah, rolling di situ, ruang IGD, maaf, IGD dulu, IGD. Nah, di IGD aku sama sekali tidak melihat tidak mengalami kejadian yang buruk, yang tentang makhluk itu nggak ada. Tapi melihat iya, tapi cuma sekedar melihat. Kayak tiba-tiba aku ngeliat dia lagi dirawat, tapi aku ngeliat ada dia yang satu lagi di depan, jadi kayak 2 orang gitu loh, kayak gitu. Nah, terus aku lihat itu sebenarnya ngelamunnya kayak gimana sih, kayak ngelamun. Walaupun aku sudah pernah melihat itu, tapi masih tetap norak gitu, masih tetap kaget. Ya udah, satu cerita malam itu tuh pas dia semalam aku masuk kerja, aku masuk ke praktek itu, terus ngobrol lah, cerita sama semua kakak-kakak perawat. Dibilang lagi nih sama aku, kamu hati-hati di sini. Kenapa? Soalnya kayaknya kamu wangi banget. Wangi apa sih? Ya pokoknya itu omongannya si kakak perawat yang cowok ini tuh yang nolongin aku yang waktu pingsan. Itu nggak masuk akal aku, pembicaraannya dia. Tapi ya udah, aku pikir ya udahlah, ya intinya kita harus hati-hati. Ya itu aja yang aku tangkepin. Tapi anehnya dia cuma bilang ke aku, hati-hati karena kamu wangi, sering diliatin, takutnya kesurupan atau apa. Ih, itu mah namanya, aku masih kayak yang itu mah namanya ini nyumpahin. Ya kan aku masih kayak denial gitu kan. Udah nih, udah kelar pokoknya di ruang IGD tuh aman, tentram, damai, sejahtera bahkan, tapi tuh cepet aja ya, kalau misalnya kita amannya kayak berasa cepet dah waktu ya. Nah, akhirnya ke Galaksi, ruang rawat inap ini yang tadi anak-anak, yang tadi ruang anak yang ibu yang datangin aku. Nah, di sini itu nggak terlalu banyak hal aneh, cuman salah satu pasien itu dia kena antara TBC atau asma, pokoknya parah lah. Ibu-ibu sudah tua, udah sepuh. Nah, aku disuruh sama teman aku, sama kakak perawat, disuruh ngecekin. Aku cekin lah tuh sama sama teman-teman aku. Tapi gimana aku mau ngecekin, aku udah kaget. Ibu ini sesak napas sampai gitu. Tapi aku ngeliat ibu ini berdiri di depan dia sambil ngeliatin dia sesak napas. Paham nggak? Iya, aku cengok dong, kayak tercengang gitu. Jadi teman aku bilang, Karen nafasnya 30 kayak gitu lah. Ngasih tau kan kayak, ya akunya ngelamun. Karen, dengar gak sih? Dengar. Ya karena aku udah shock ngeliat itu kan. Jadi aku kayak nggak berani gitu. So aku kayak, oh my god. Terus akhirnya baliklah itu kita ke ruang kakak-kakak nih, kasih tahu nih, Kak, dia sesak napas gini bla. Terus kakaknya kan khawatir dong. Kok parah banget napasnya. Datanglah dia kakaknya ini. Wah, aku dipanggil tuh sama tim aku. Mana yang lainnya? Sini. Datanglah kita semua ke ruangan. Gila ya kalian berdua ya. Bilang sesak napas. Ya iyalah, orang oksigen yang nggak dipasang. Kalau dia mati gimana? Kalian tanggung jawab. Wah, pokoknya aku ya diomelin nih berdua. Terus udah kayak gitu, si ibu-ibu yang aku tengok yang kembarannya ini nih, yang lagi berdiri ngeliatin aku tuh kayak dengan tatapan kayak antara sedih gak sedih gitu loh. Entah kenapa pas setiap kali aku natapin ibu ini, aku kayak ngelamun jadinya. Pas ngelamun kayak kesirep, diem gini, aku jalan dong ninggalin kakak perawatnya itu. Tanpa sepakat apapun. Aku jalan, aku duduklah di kursi ruang tunggu. Aku diam, tapi aku cuma diam gini. Terus di kakaknya tuh bilang, kok dia malah pergi? Ya pokoknya tuh aku katanya kayak nggak sopan gitu loh. Dia lagi ngomel-ngomel, aku cabut. Didatangin lah aku sama kakak perawat, ngomel lagi.
Seingat aku cuma berdiri. Ngeliatin dia gini, terus giniin. Aku miring gini, dia jatuh. Iya. Nah, aku nggak ingat itu. Aku cuma berdiri, cuma ngeliatin dia, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Tapi gimana sih, kayak balik lagi kayak aku di tubuh aku yang tidak bisa aku perintah. Iya. Aku lagi diem, diomel-omelin, blablabla. Aku berdiri gini, katanya aku berdiri begini, aku ngeliatin dia, aku giniin. Jatuh dia langsung. Iya. Semua kakak perawat langsung pada berdiri dong. Pada takut. Kepleset kakaknya. Padahal kakaknya gak kenapa-napa, tapi kepleset. Sampai dipegang begini kan. Aku dipegang dia sama temen aku. Ker. Langsung gitu. Aku langsung kaget. Iya. Aku langsung kayak ngeliatin. Kayak ngelamun. Ya aku kenapa nih? Kakaknya sendiri heran ya. Ya dia jatuh, dia nggak ngapa-ngapain, kejadian. jatuh. Cuman gara-gara aku ngeliat mata dibengkokin begini, jatuh kakaknya. So yang kayak itu kata itu suasana tuh langsung merinding. Semua teman aku tuh nggak tidur, cuma ngeliatin aku doang. Takutnya aku kemana-mana gitu kan. Takutnya aku kayak sleepwalking kali ya, apa gimana lagi, takut lah gitu. Tapi aku nggak kemana, aku cuma ngerasa kayak berat aja gitu kan. Ker, tadi lu inget gak sih lu nggak ngapain kakak ini? Emang kakak ini emang terkenal galak? Enggak. Kenapa ya? Aku tahu sih, aku cuma ngeliatin dia. Lu nggak ngeliatin, lu ngejatuhin. Emang aku ngedorong? Nggak ngedorong katanya. Cuman dari tatapan doang. Hah? Hebat dong gue. Gitu loh, misalnya kayak Iya. hebat dong gue. Gitu kan? Ya walaupun sebenarnya tuh kayak ya itu mengini diriku aja. Iya. Karena gitu kan? sebenarnya aneh banget. Tapi ya udah aku bercandain aja lah gitu kan. Nah udah nih, sejak itulah aku agak dibaik-baikin sama kakak-kakak perawat ini. Iya. Aku dibilang ya udah boleh apa segala macam. Kamu kalau misalnya balik lagi nih, kamu kalau misalnya ntar malam itu sulit, gak usah masuk aja, nggak boleh kan. Kayak gitu lagi balik, kayak aku tuh emang istimewa banget lah untuk malam gitu loh, aman gitu kan. Nah tapi ya udah, tetapnya aku masih kayak, enggak lah nggak apa-apa, aman, seger, udah kelar lah tuh dari rawat inap 1 bulan terakhir. Nah pas sampailah ya paling kayak ngeliat-ngeliat biasa, ya udah gitu aman. Pas mau akhir magang, udah mau hari terakhir. Iya, mau ke 6 bulan ya? Enggak, hari terakhir, itu tuh hari terakhir. Oh iya. Udah, ini yang paling epic yang pernah kejadian di rumah sakit ini. Nggak sedih, tapi ini horor bagi aku ya. Jadi waktu itu aku bilang ke sama teman aku, gue ngantuk kayak gitu. Iya. Ya udah sih, lo emang tukang tidur anjir. Aku dia gitu, emang kamu tuh tukang tidur. Ya kita udah paham, tapi aku ngantuk banget. Aku bilang aku ngantuk. Itu udah bener-bener lebih ngantuk daripada jam biasanya banget lah. Bahkan lebih ngantuk dari yang di anak waktu itu. Iya. Aku tidur nih. Dan bener-bener blok nyenyak. Kebangun. Pas kebangun itu menunjukkan ya antara jam 11-12an lah. Nah pas aku bangun, aku tuh kayak baru bangun pagi yang seger banget. Iya, kayak fresh banget. Iya, fresh banget gue kayak gitu kan. Terus aku pergilah ke ruang. Jadi aku tidur di ruang yang dimana tempat orang lahirin. Jadi ada orang lahirin di sini nih. Bed. Nah, di sini tuh kayak ada meja tapi ada tas-tas kita semua. Nah, kita tidur di situ tuh. Tidur di situ. Nah, sedangkan kakak bidan tuh tidur di depannya jendela yang berhantu ini, yang depannya ini, tidur situ tuh, tapi ditutupin pakai kamu tau gak sih yang kayak pintu yang bisa ditorong, yang bisa dikepit, yang bisa ditorong gitu ya. Iya, kayak tirai, tapi tirainya tirai besi gitu loh. Tahu kan? Nah, sakit ya. Iya, aku kebangun tuh bisa tidur nyenyak itu kan. Iya. Tak kenapa pas aku kebangun itu aku tuh fresh. Iya. Padahal tuh kayak nggak lama-lama banget deh aku tidurnya, kayak cuman sejam atau 2 jam gitu. Tapi kayak wow, fresh banget gue gitu. Kayak sangat pagi dunia, padahal tuh nggak pagi juga. Aku kebangun tuh sekitar jam 11 sama jam 12-an malam ya waktu itu kalau nggak salah. Nah terus aku bangun di ruang, jadi gini ruangannya itu kan bed untuk orang lahirin. Nah di sini nih, beginilah bagian. Nah aku tuh tidur sini sama bantal sama tas-tas kita semua anak magang, ditutupin tirai. Tapi tirai itu bisa dibuka lagi ya, karena kan dari besi kan. Nah terus aku balik lagi tuh ke ruang konter di mana masih ada teman-teman aku yang bercerita.
Nah sedangkan kakak aparat aku udah pada tidur, kakak aparat ini udah pada tidur. Nah terus aku datang, wah udah bangun, cepet banget bangunnya, kira sampai pagi tidur. Enggak lah, nggak apa-apa. Ya ini tiba-tiba aku udah segar, aku gituin. Oh ya udah. Nah pas aku bangun, mereka pada ngantuk. Kebalik. Akunya udah spirit banget, mereka malah udah loyo. Tumben aja. Dua orang teman aku yang di counter ini adalah orang yang kuat begadang semua. Jam 5, jam 4 nggak tidur masih aman mereka. Tapi itu pas jam 12-an apa jam 1-an gitu, jam 12-an deh. Mereka ngantuk. Mungkin ngerasa kayak udahlah hari terakhir gue magang, ya udahlah gue ngantuk. Kayak udah kayak membelakang udah mencapaikan diri gitu loh. Udahlah hari terakhir ini kok gitu loh. Nah, terus aku ngobrol sama mereka, jangan tidur dong, kan gue udah seger. Ya, apaan sih? Kita mah udah ngantuk ya, kamu mah seger, kita mah belum. Kita mah mau tidur gitu kan. Jangan gitu dong, ini kenapa gue jadi seger banget dah? Gak ngantuk lagi gitu loh. Ya gini, aku tuh terkenal salah satu grup teman aku, di grup aku tipe yang selain suka ngerasain aneh-aneh, yang selalu dimaklumi kakak perawat, yang selalu sering tidur. Yang bahkan tuh kalau misalnya aku mau tidur tuh, udah tidur aja sana jam segini kan. Sampai mereka udah hafal jam tidur aku. Dan aku tuh gimana kayak anak bawang gitu loh, yang kayak udah dimanjain, yaudah lah tidur, udah jam segini udah tidur. Aku selalu digituin di grup aku. Nah tapi kali itu tuh kenapa mereka jadi egois gitu loh, pengen tidur lebih dulu gitu. Iya, abis itu enggak, aku tuh selalu yang diutamain gitu kan. Tiba-tiba mereka enggak, udah deh aku mau tidur dulu, kalau kamu mau tidur ya udah tidur lagi, paksanya tidur, nanti yang jagain ini siapa? Ya nggak tahu, ya tidur aja. Nah mereka tidur tuh di meja begini nih, sebagian tidur di tempat aku yang tadi tidur, terlentang. Nah aku kan nggak bisa tidur begini, akhirnya aku kan gabut ya zaman dulu ya kayak gini, aduh aku ngapain ya, bangun dong, teman aku bicara, udahlah Ker, mungkin kamu nggak ngantuk karena hari terakhir, jadi setannya mau berpisahan. Sembarangan nih teman-teman aku ngomongin. Mungkin setannya mau berpisahan, udah saya goodbye dulu deh sama setan penunggu di sini. Gokil sih. Teman aku ngomongnya gitu. Ya, aduh aku inget tuh, aku kan antara kaget mau marah tapi kesel juga, tapi ya takut juga gitu. Ih ngomong apaan sih? Sembarangan banget, aku gituin kan. Ya nggak apa-apa lah perpisahan. Ya udahlah, aku kayak udah sembarangan banget ngomongnya, udah aku sebel lah tuh kan, aku sebel dan mereka tidur. Dan bener aja, mereka tidurnya ngeplok gitu kayak bener-bener udah nyenyak aja langsung gitu. Pules. Kayak abis kerja capek, padahal kita nyantai banget. Hari terakhir itu. Udah. Sampai aku gabut tuh, aku kayak orang gak jelas pindah-pindah. Muter-muter. Dari ke counter, pindah ke ruangan yang tadi tempat tidur. Aku semua teman aku pada tidur, ya pada tidur semua. Kakak perawat juga udah pada nutupin tirai. Aku ngapain ya? Sumpah aku udah kayak orang seger aja gitu loh, kayak orang gabut. Tak pernah kan gabut di tengah malam dan semua orang pada tidur. Aku lihat lah, aku berdiri ke counter yang ada kaca yang bisa untuk pasien kelihatan kayak kita ke dalam kan. Kok sepi sih di luar? Pak hujan ya? Aku tuh ntar apa tuh kayak udahlah. Nah, akhirnya aku berusaha untuk tidur. Aku baliklah ke tempat aku yang tadi sama teman aku tidur kan beberapa. Gini, kita kan paham ya kalau aura vibe yang udah mulai berubah, negatif banget lah. Gak enak. Bawahnya tuh merinding. Padahal tadi awalnya gak merinding. Pas mereka tidur semua, aku merinding. Entah kenapa gitu kan. Aku keinget nih. Ya udahlah, siapa tahu itu hantu mau say goodbye. Aku keinget, ya kan omongan gitu kan sugesti ya jadinya ya. Ya aku jadi makin takut lah. Kurang ajar banget ya gitu kan. Aku udah merinding banget, tapi kayak yang udah mencoba untuk ya udahlah anggap nggak ada apa-apa gitu kan. Tambah lagi entah kenapa pas saat kejadian itu aku nggak bisa ngomongin Tuhan gitu loh. Sulit berdoa gitu loh, sulit kayak ya Tuhan bantu aku, nggak bisa kayak gitu. Ya intinya tuh otaknya udah mikirin Tuhan nih, tapi mulut dan hati tidak bisa membicarakan dia. Ya kan. Nah terus akhirnya udah aku tidur aja. Nah itu kan udah mau jam 1, ya jam 1-an, lampu kan dimatiin otomatis karena nggak ada ibu-ibu yang melahirkan juga di situ. Ya kan. Nah aku mencoba buat tidur, aku tutupin selimut pakai aku menyelimuti diriku dengan jaket kaku. Kadang nggak ada jaket kan. Ya udah, tirai aku tutup nih. Aku tutup. Nah itu kan gelap notabene. Aku di tengah-tengah nih, ini teman aku nih aku. 2 orang lagi teman aku tidur di counter, didudukan. Nah aku tidur,
aku tutup mata nih. Terus tirai itu jalan gerak membuka yang tadi kan ketutup jadi kebuka nih. Duh, kita walaupun lagi tidur begini merasa dong. Karena kan itu tirai berat. Rodanya ketara dong. Rodanya bunyi dong. Krik krik kayak krik gitu kan. Nah, aku gak mau perpisahan. Dalam hati nih, aku gak mau perpisahan. Terus udah aku ngomong gitu, duh aku nggak mau. Aku udah yang gini banget, udah yang nutupin tangan begini, sampai nutupin muka kayak gitu. Terus tirainya ketutupan lagi. Krik. Ya Allah, merinding. Iya, krik. Oh my god, aku udah yang kayak gitu. Terus udahannya kaki aku dipegang. Hah? Kaki aku dipegang. Tangannya dingin banget. Gila, tangan ramping gitu loh. Ini bukan tangan kakak, ini katakan ini kaki aku. Ini kaki aku yang tapakannya, ininya nih mata kakinya nih dingin. Iya. Diginiin. Gitu. Aku bangun kayak gini. Iya. Tahu nggak? Pas aku bangun, semua keadaan seperti aku tidur, aman. Tenang aja gitu. Tenang. Nggak ada orang, tirainya juga nggak berubah. Ya pokoknya berubah. Pasti kan kalaupun berubah, balik lagi kan pasti ada beda dong bentukannya. Ini nggak beda juga ya, kayak gitu aja kejadiannya. Iya. Nggak seperti yang aku rasakan yang tadi itu loh. Terus yang kayak, aku udah yang kayak, aduh jangan ganggu aku. Aku berdiri dong. Aku berdiri, aku ke counter. Nah aku, bangun dong. Lo kenapa? Teman aku bangun. Lo kenapa? Kamu kenapa, Ker? Bangun dong, temenin gue ngobrol. Teman aku marah. Apaan sih? Biasanya kalau kamu tidur kita nggak pernah marah. Sekarang pas kita tidur kamu malah marah. Kenapa nih aku ngomel? Tumben ini galak, biasanya nggak pernah galak. Iya. Itu aku sebelumnya tuh aku pas aku ketakutan ini aku sambil ngambil minum di situ kan. Akhirnya mereka kebangun karena dengar suara galon, suara air jatuh. Kenapa lo? Iya tadi aku ke ini, ayo bangun jangan kayak gitu. Ya pokoknya dia marah ya tadi, dia bilang ya. Biasanya kalau kamu tidur kita nggak pernah marah. Kenapa sekarang kamu nggak marah kita tidur? Kok aku dimarahin ya? Padahal aku cuman ya udahlah, karena aku udah diomelin, aku jadi takut lagi buat ngebangunin. Iya dong. Nah, akhirnya aku berdiri di ruang konter tuh diem gini. Aduh, gimana nih? Aku tuh yang kayak udah nggak berani buat tidur lagi. Tapi entah kenapa aku memutuskan untuk balik lagi ke ruang tidur aku tadi. Iya. Nah, pas di ruangan aku tidur tadi, aku kan tidur nih. Pas aku tidur, tahu nggak? Aku kan nutupin selimut nih, pakai jaket. Aku mau coba tidur lagi, terus digangguin lagi. Yang pertama itu jaket aku, ditarik, tapi ditariknya barbar. Itu berarti gue emang diganggu dong? Iya jelas. Jelas itu kan? Aku bangun begini, terus jam dinding rumah sakit tiba-tiba bunyi, ada suaranya, tik kencang banget, tik. Aku tidur lagi dong. Aku berusaha buat ambil jaket aku, tutupin lagi gini. Kaos kaki aku tuh ditarik sama dia. Dan pas aku bangun, emang bener ketarik. Gila sih. Bayangin ya, kaos kaki tuh ketarik, tapi bukan ketarik yang jauh kelempar. Iya. Berarti kan emang ngegangguin aku dong. Terus aku pengen liat jam kan. Wah, ini udah jam 2 nih. Maksudnya udah saatnya aku observasi dong. Wah, ada alasan dong aku buat bangunin mereka dong. Iya. Tapi mereka nggak mau dibangunin. Gila sih, iya. Bangun dong. Ayo observasi, nggak mau bangun. Kaku kayak mayat aja udah. Nah, terus aku bangun kakak perawat. Kak, bangun kak. Nggak bangun juga. Udahlah dek, kenapa sih dek? Kak, teman aku nggak ada. Udah nanti aja deh, next. Udah dong, aku dengan merinding mau nggak mau aku balik lagi dong ke tempat aku yang tadi, tapi dengan hati yang udah nggak enak. Iya. Wah gimana nih? Akhirnya aku bangunin teman aku dong yang tidur. Put bangun. Dia bangun, tapi gini, kenapa? Gitu. Hah? Kayak gitu. Iya. Dia bangun nih, kenapa? Langsung gitu. Banget ya, iya. Mata merah, dengan bayangin ya itu gelap, tapi mata mereka ketara merah.
Iya. Melototin aku. Matanya merah. Itu pada remang-remang ya. Aku natap matanya. Merah banget. Aku kaget, aku berdiri kan. Aku jalanlah ke arah Aku ke arah konter. Bangunin semua teman-teman aku yang lagi begini nih, yang 2 orang. Gini. Bangun. Kenapa sih? Gitu. Semuanya jadi kayak gitu. Iya. Suasananya jadi horor semua ya? Wow, horor banget, pada terang banget. Iya. Itu terang banget lokasinya. Hah? Oh my god. Terus aku berdiri, aku mencoba buat ke ruangan kakak yang tidur ini. Nah, terus akhirnya kan aku lari nih karena lihat teman aku serem. Aku lari nih ke kakak perawat. Aku tirainya aku buka begini, bener udah kayak kita kalau ketakutan udah nggak peduli ya. Serak. Kakak bangun kak. Nggak bangun kakaknya. Ada cewek baju putih rame tuh datangin aku. Kenapa? Kok takut? Ayo kita main dulu. Hai. Gitu itu kayak gitulah. Seingat aku tuh kayak gitulah suaranya. Kata-katanya aku udah gak lupa, pokoknya kayak gitulah. Kak bangun kak, kita evakuasi gitu. Kakaknya bangun, semuanya tuh bangun kakaknya. Tapi kadang-kadang kenapa senyumnya sampai mau ngerobekin pipi. Mata ngelotot kayak gini. Wah, aku udah yang kayak aku teriak sekuat-kuatnya. Dan aku dikelilingin sama orang-orang, sama makhluk itu. Dan kakak perawat itu suka pada berdiri, pada duduk begini. Tapi nggak sampai kesenyum-senyum. Gitu. Gila sih. Aku lari tuh ke pintu buat keluar. Aku kedor-kedorin nih. Ternyata kekunci. Tolong. Aku kedor. Itu semua cewek yang baju panjang ya kuntilanak itu pada datangin aku. Mau kemana? Udah sini aja kita main. Pokoknya gitulah suaranya. Tolongin aku. Itu nggak kebuka sama sekali. Aku udah pasrah. Gila sih. Aku udah pasrah. Aku inget banget tuh dia tuh mau nyengkekin aku, mau masukin aku. Tolongin aku. Aku udah yang kayak nangis, udah yang sembrawut. Aku udah pasrah. Ya aku udah berpikir ya kalau gue mati udahlah. Aku udah nggak tahu harus gimana. Tiba-tiba krek, pintu kebuka. Aku cengok dong, nge-freeze kayak. Aku kayak gini. Suster, infus istri saya habis. Aku jatuh tersungkur. Kayak gini. Kayak sampai kayak gini. Sampai kayak gitu. Cairannya apa? Itu nangis tuh. RL sus. Iya saya ambil ya. Iya, saya tungguin aja ya. Kata ya si yang bapak-bapak yang buka pintu ini. Iya sus, saya tungguin aja ya, saya temenin. Iya. Akhirnya aku berdiri tuh. Berdiri dengan tangan udah yang pas aku ngecek ke arah sini, tirainya kebuka. Tapi kakak praktek kembali tidur. Jadi di kepala kakak itulah cairan-cairan itu, infus itu. Aku buka dan udah nggak berani lagi nggak natapin ke arah kakak ini. Aku buka, aku ambil infusnya, aku tarik, aku lari dengan sekuat tenaga supaya bayangin ya, aku lari kan mereka masih di situ, makhluk itu. Iya, aku melukin infus dengan kayak nggak mau nabrak mereka gitu loh. Kayak gitu loh, cabut lari. Pas sampai di kamar pasien, aku nangis jadinya. Udah nggak, pas aku nangis mau ganti, ternyata tuh infus masih banyak. Terus aku nangis. Tenang. Aku di keluarga pasien tuh pada ngelilingin aku. Dikasih air. Mereka tahu. Dengan apa yang Kak Keres alamin ya? Iya. Gokil banget. Mereka sadar. Tahu semuanya. Jadi ke belakangnya ternyata mereka tuh tahu, udah sadar. Aku begitu. Jadi akhirnya mereka tuh si bapak ini tuh emang ngebantu aku. Niatnya. Terus aku bilang gini, iya infusnya nggak habis sebentar suster, kita tahu keadaannya di dalam. Ya saya kasih alasan aja. Kayak gitu kan. So aku gini,
Wah, aku udah nggak bisa lagi mikir ya, itu nangis. Bayangin aku udah mau dicekek, aku udah dimasukin, ya itu kan serem. Dan gitu, semua teman aku udah kayak horor semua gitu kan. Nggak ada yang bisa bantu aku. Iya kan itu kan awkward banget ya buat aku ya. Nah akhirnya si bapaknya bilang, ya kita tahu kok, kita tahu, tapi kita nggak bakal nyangka bakal segininya. Dan jujur suster, kenapa tadi saya tidak mau saya nungguin, karena saya melihat mereka tuh emang ngelilingin kamu. Bapaknya tuh emang bisa lihat juga, kebetulan. Jadi aku terbantu lah, makanya saya temenin, karena saya melihat kamu dikelilingin mereka. Kayak berebutan gitu loh. Siapa yang mau masukin aku gitu loh, kayak mau kesurupan mungkin gitu kan ya. So aku bilang kayak, iya saya tidak gangguin, saya wah panjang lah, iya kita tahu kok. Karena waktu tadi suster ganti shift. Kan kalau perawat itu kan kalau kita ganti shift kan kita ke kamar-kamar pasien dong. Iya, ngecek lagi. Kasih tahu nih, ini pokoknya terakhir ini, kan gitu kan. Saya udah lihat suster tuh diikutin rame banget di belakang. Saya pikir suster tahu, oh paling tuh temannya dia atau si suster ini paham lah gitu kan. Tapi kita nggak bakalnya kan ternyata tuh bukan dari susternya, emang dari rumah sakit ini. Gila sih, jadi mencekam banget ya. Wah mencekam banget itu hari terakhir itu. Masalah hari terakhir, besoknya udah nggak magang lagi. Iya. Kayak bersalam perpisahan. Iya. Say goodbye. Gitu loh dari omongan teman aku. Sampai akhirnya tuh dibilang, terus saya sudah mulai merasa, oh kayaknya ada yang nggak beres nih. Bener aja. Pas kita buka pintu, susternya udah dikelilingin sama tuh para kuntilanak. Wah aku tersungkur banget sih. Aku agak bersyukur dan jujur Li, aku traumatik banget. Sampai aku nggak berani buat keluar kamar pasien itu. Karena aku ngerasa aku terlindungi. Udah aman lah ya. Aman, safe banget kan. Dan udah pagi nih, teman aku kaget. Kok kamu di sini? Wah aku udah nggak mau nengok ke teman aku. Nggak mau aku lihat mukanya dia. Dia pegang, aku kayak pergi. Ya gimana sih, udah yang trauma lah. Bayangin aku bangun muka mereka jadi kayak hantu ya. Muka manusia di manusia tapi dengan vibe hantu. Siapa juga yang nggak takut. Sampai aku nggak berani dipegang, nggak mau, jangan pegang, jangan sentuh, nggak mau aku gituin kan. Sampai karena teman aku udah paham, emang kamu ngalamin apa? Udah nggak perlu dijelasin, tapi mereka udah tahu. Kamu ngalamin apa, Ker? Kamu ngalamin apa gitu kan? Enggak, jangan sentuh. Sampai kata bapak pasiennya ngomong gini, udah suster, jangan dipegang, udah nggak apa-apa, aman. Bayangin aku sampai dijemput, sampai nggak mau keluar, tetap nggak mau keluar. Sampai udah aman, pegang. Sampai aku pegangin tangan teman aku nih. Itu udah yang butuh, udah yang ketakutan ya kayak gini. Pas pegang, aman kan? Iya aman. Udah tuh, aku dikasih lah tuh makan kayak roti-rotian gitu kan. Aku merhatiin muka mereka semua. Kok udah apa nggak robek senyumannya gitu ya? Enggak, aman. Sedangkan aku lihat mereka tuh muka serem dan udah muka senyum yang udah mau merobekkan muka, tapi aman. Terus kakak perawatnya aku liatin, ya aman gitu loh, kayak nggak ada robek sama sekali. Ya udah, akhirnya aku udah yang agak sedikit ngerasa aman dan bisa ngobrol, tapi udah yang kayak udah mau pulang. Nah, singkat cerita pas udah mau hari halah kita mau perpisahan sama kakak-kakak ini, kita apel lagi nih balik. Nah, pas apel ini balik, si ketua kayak kepala rumah sakitnya bilang, apa yang kalian rasa, apa yang kalian lihat udah lupain, tinggalin semua di sini, jangan diikutin, jangan dibawa pulang ke rumah, biarlah menjadi kenangan di sini. Aku cuma horor. Iya, kenangan apaan sih, ini kagak ada bagus-bagusnya. Kenangan horor, iya bener, aku ngalamin itu. Nah pas udah kelar kita apel, si kepala rumah sakit ditanyain aku, hebat ya kamu, kuat, aku digituin. Sumpah aku pengen, maaf banget ya, aku pengen banget tuh meso ngomongin anjir lo ya, lo pengen banget tuh, pengen numpahin semua ya. Tapi dia bilang kamu hebat kayak gitu. Berarti emang bener-bener nih rumah sakitnya udah terkenal angker kali mungkin ya kayak. Kayaknya sih. Aku cuma berpikir gini kan, ya rumah sakit kan masih banyak orang meninggal. Tapi aku nggak nyangka tuh segini horornya. Iya. Dan itu kejadian selama 6 bulan ya kak? Itu selalu ngalamin tuh ya di rumah sakit itu ketika magang ya? Iya. Nggak selalu, tapi yang inilah, yang ngeri-ngerinya lah. Iya. Itu yang ngeri-ngeri. Di setiap tempat. Gokil banget sih, ini cerita paling gokil yang ada di Dimensi Mistik. Iya. Berarti udah semua nih kayak apa aja yang
Kak Karen alami ya? Iya, selama magang itu ya? Pokoknya terakhir perpisahan itu yang paling parah. Gila sih, Iya. meninggalkan pengalaman horor nih. Iya. Oke. Cuman ada sedikit yang bener-bener pengen gua tanya banget nih. Ketika lu dibangunin lagi tidur nih sama ibu-ibu, itu pas ketika lu lihat tampak wajah dari ibu-ibu ini seperti halnya manusia biasa atau emang udah ada keanehan nih? Untuk ibu-ibunya Iya. itu apa ya? Ibu-ibu yang kalau adem aja ngeliatnya. Biasa aja ada. Biasa aja tapi adem aja. Iya, tapi suasananya aja yang gak enak. Oh, hanya suasana aja Iya, nih yang tiba-tiba jadi seakan berubah. lembab. Jadi Iya. kayak nggak enak. Tapi untuk ibu-ibunya sumringah. Iya, nggak ada serem-seremnya atau Nggak pucet gitu. ada serem-seremnya sama sekali. Oh iya, iya. Ya malah emang aku pikir emang dia mau pulang. Karena dia bilang aku mau pulang. Walaupun kayaknya nggak aneh aja pulang jam segitu. Iya, sampai Saking nitipin sehatnya, pesan iya. ya. Dan itu benar-benar nyata. Gila, ternyata udah meninggal ya kayak. Iya, ternyata tuh dia memang mau pulang dijemput mungkin sama malaikat atau apa gitu ya. Kayak gitu. Mungkin kalian semua yang tadi udah nonton nih cerita Kak Karen dari awal sampai akhir itu tuh berasa banget horornya dan semua emang benar-benar horor nih. Gue juga sendiri di sini ngalamin, wah, gila sih, vibes-nya tuh benar-benar dapet nih. Dan sekali lagi makasih banyak Kak Karen udah luangin waktunya mau datang dan berbagi pengalaman horornya nih selama magang di rumah sakit itu. Sukses terus buat karirnya nih dan mungkin nanti lain waktu bisa isi cerita lagi nih. Jadi Kak Karen sini ada pengalaman juga nih waktu di kos-kosan ya Kak ya. Ya banyak, iya. Nah, jadi sekali lagi makasih banget ya Kak. Iya, Sukses terus buat sama-sama. karirnya. Iya. Nah, sekian nih. Kisah pengalaman horor yang dialami sama Kak Karen ini nih. Mungkin tadi kalian juga nonton dari awal sampai akhir. Ya mudah-mudahan nggak ada yang skip. Jadi kalian tahu nih apa aja yang dialami sama Kak Karen. Tapi sebelum gue akhiri juga video ini, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Karen ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin Instagram gue nanti biar mempermudah. Linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang terepik-epik nih seperti Kak Karen ini nih. Ya udah, gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik dan Kak Karen pamit undur diri. Ciao. Kak Karen, makasih banyak ya. Iya, sama-sama.